Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah sholat maghrib, silaturahim dan tholabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena sampai malam ini Allah masih memberkati kesehatan dan kekuatan. Allah masih memberkati kita kemudahan dan kelapangan. Dan Allah masih memberkati kita kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran serta teladan Rasulnya, contoh Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Insya Allah selama kita berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hidup kita di dunia yang fana ini dan di akhirat yang kekal abadi nanti dijamin pertama aman, yang kedua bahagia, dan yang ketiga sukses, serta yang keempat adalah selamat. Inilah kebutuhan primer manusia, yaitu ingin aman dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ingin sukses dunia akhirat, dan ingin selamat dunia dan akhirat. Kuncinya cuma satu: jadikan aturan Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul yang ada dalam Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Sebab hidup itu punya tujuan. Dan oleh karena itu Allah nanya sama kita, fa aina tadhhabun, mau pergi kemana? Dan ketika kita pergi, jelas jalan yang ditempuh, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada syaitan. Dan jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Dan jalan yang lurus itu adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu dosa yang dimaafkan. Dosa yang dimaafkan itu dosa yang tidak mendatangkan bencana, karena dosanya sudah dimaafkan. Tapi kalau dosa itu tidak dimaafkan, maka untuk menghapusnya, untuk menutupnya, Allah timpakan bencana. Dan ternyata bencana-bencana yang terjadi sekarang seperti banjir bandang di Sukabumi itu akibat dari dosa yang sedikit, kesalahan yang sedikit, tapi belum dimaafkan. Sementara dosa dan kesalahan yang banyak sudah Allah maafkan. Cuman masih ada tuh dosa-dosa yang sedikit, kesalahan-kesalahan yang sedikit yang belum dimaafkan. Makanya Allah timpakan bencana, baik dalam bentuk banjir bandang, tsunami, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Supaya kesalahan atau dosa itu dimaafkan semuanya. Di antaranya kita berdoa kepada Allah sebelum tidur itu. Bagaimana doanya? Baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, dari mulai amanah Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sana ada permohonan maaf kepada Allah. Rabbana
la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa, jangan engkau azab, jangan engkau timpakan bencana kepada kami kalau kami melakukan dosa, melakukan kesalahan ya, yang tidak disengaja. Melakukan dosa dan kesalahan yang kami lupa, ya kan? Kemudian ujungnya ada wa'fu anna, maafkan kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Warhamna, kasihi dan sayangi ya apa? Hidup kami ya. Kemudian yang selanjutnya wansurna alal qaumil kafirin ya. Tolong kami, bantu kami, bela kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Ya. Jadi tanpa pertolongan Allah, umat Islam itu kalah menghadapi orang kafir. Karena orang kafir itu lebih kuat, orang kafir itu lebih solid, orang kafir itu lebih kompak. Sampai kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya jangan engkau sisakan. Habiskan semua orang kafir di dunia ini kan. Itu doa Nabi Nuh ya. Doanya tuh keras banget ya. Ya Allah, jangan engkau sisakan ya orang kafir di atas bumi ini. Jadi musnahkan semuanya. Kenapa? Innaka intadzarhum, jika engkau biarkan mereka, jika engkau sisakan mereka ya, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Ini pekerjaan orang kafir ya, menyesatkan hamba-hamba Allah. Kemudian wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan. Artinya melakukan kaderisasi ya. Tidak akan melahirkan keturunan, generasi illa kecuali fajiron, generasi yang gemar berbuat dosa. Tidak takut berbuat dosa, tidak malu berbuat dosa, bahkan bangga berbuat dosa, terang-terangan berbuat dosa itu. Kemudian akan melahirkan generasi anak cucu mereka yang kafaro, ya, lebih kufur dari bapaknya tuh, lebih kufur dari ibunya. Ya, ini hebatnya orang kafir. Ya, mereka punya kekayaan, ya, mereka juga punya ilmu dan teknologi. Tapi dalam waktu yang sama mereka solid dan kompak sehingga melakukan kaderisasinya tuh sukses. Ya, jadi kalau kita kan kalau bapaknya ustadz, anaknya itu kiai, dan gitu harus begitu ya. Nah orang kafir malah ya bapaknya kafir, anaknya lebih kafir lagi tuh. Ya. Kemudian bapaknya gemar berbuat dosa, anaknya lebih lagi. Itulah ya. Makanya orang kafir itu kompak, solid ya. Dia punya uang, punya kekuasaan ya. Bahkan yang namanya Yahudi itu kan tidak punya negara ya. Tapi menguasai ya seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk negara superpower kan. Ya, itu yang namanya Amerika kan dikuasai oleh Yahudi itu ya. Ya. Jadi kalau tidak didukung oleh Yahudi, maka ya presidennya itu umurnya nggak lama tuh. Ya. Kan dari dulu tuh banyak presiden yang ditembak, dibunuh. Ya. Tapi untuk jadi presiden di Amerika itu harus didukung oleh Yahudi. Luar biasa tuh. Ya, nggak punya negara, tapi kemudian bisa menguasai seluruh negara yang ada di Indonesia. Bahkan ekonomi di dunia itu digoncang oleh satu orang itu. Satu orang Yahudi bisa menggoncang ekonomi dunia. Itulah hebatnya orang Yahudi atau orang kafir. Kemudian yang selanjutnya ya, minta maaf. Ya. Minta maaf kepada Allah dengan apa? Tadi dengan berdoa ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Sebelum tidur itu, sebelum tidur. Ditutup dengan kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang kita berbuat dosa. Namanya istihlal dan istibro. Minta dihalalkan dan minta dibersihkan, dibebaskan. Kalau tidak, maka Allah tidak akan memaafkan. Kalau tidak memaafkan, ya dosa kepada manusia, Allah timpakan bencana juga ya.
Itu hati-hati. Ya. Kalau kita mungkin sebagai rakyat, ya dosa kepada manusia itu dikit ya, nggak banyak, paling berapa orang gitu. Tapi kalau jadi presiden, ya jadi menteri, jadi gubernur, ya, sampai jadi wali kota, itu bayangkan bisa dihitung tuh berapa orang ya yang ya berbuat dosa kepada mereka. Itu susah ya minta maafnya ya. Ya minta maafnya. Kalau kita kan paling cuma kepada beberapa orang saja, datangi aja minta maaf. Ya, tapi dengan catatan harus real minta maafnya itu. Kalau minta maaf soal utang piutang, bayar itu utangnya. Kalau minta maaf karena kita pernah pinjam sesuatu tapi belum dikembalikan, maka kemudian kembalikan. Tapi kalau kemudian pinjam sesuatu rusak, kita ganti, ya kita perbaiki, baru itu ya dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Nah, kemudian dosa adalah terjemahan dari kata itsmun ya. Itsmun artinya apa? Perangai yang buruk, akhlak tercela ya. Yang kalau dilakukan bikin jiwa resah, bikin hati tidak tenang, bahkan tidak suka, ya, tidak suka, tidak ingin, ya, bahkan benci kalau dosa itu diketahui oleh orang banyak. Ya. Ya. Makanya yang namanya pacaran itu biasanya di tempat yang sepi atau di tempat yang ramai. Di tempat yang terang atau di tempat yang gelap. Ya, kenapa? Takut ketahuan ya. Ya, takut ketahuan. Tapi ternyata sekarang pacaran tidak di tempat yang sepi lagi. Pacaran sudah tidak di tempat yang gelap lagi. Kenapa? Karena di-upload itu. Di-upload ke snack video, ke Instagram, ke YouTube ya. Padahal itu hati-hati tuh. Walaupun orangnya sudah mati, tapi kalau videonya masih ditonton orang, ya kalau di-upload ke internet, yang nonton berapa ya? Berapa banyak itu? Ya, saya kalau ngisi kajian di sini paling ada 50 nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi ketika di-upload ke snack video, yang nontonnya itu bisa 1.500 itu. Ya. Itu paling sedikit. Tapi kalau artis terkenal seperti Madonna itu ya, mereka ngupload video itu yang nonton 5M itu. Ya, bayangkan itu. Madonnanya misalnya sudah mati, ya. Tapi kalau yang diupload kemaksiatan walaupun sudah mati, dosanya mengalir terus tuh. Nauzubillah min zalik, ya. Kalau kita ngajar kebaikan, kemudian kita upload ya, kemudian ada orang yang nonton, kemudian mengikuti ya apa yang kita lakukan, itu mandala ala khairin falahu ya mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan ya, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya, melakukannya ya. Jadi ada sifat dosa. Dosa itu bikin jiwa resah, bikin hati tidak tenang ya, kemudian tidak senang ya, tidak suka, benci kalau diketahui oleh orang banyak ya. Nah sekarang kenapa orang terang-terangan berbuat dosa? Liyab juro amamah ya. Berbuat dosanya terang-terangan tuh, tidak takut, tidak malu, bahkan bangga. Salah satu sebabnya disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, karena tidak percaya dengan kiamat, tidak percaya bahwa alam semesta ini bakal hancur, tidak percaya bahwa orang yang mati itu akan dihidupkan kembali, kemudian dibangunkan di alam mahsyar. Tidak percaya bahwa apa yang dilakukannya itu akan ya diminta pertanggungjawabannya di hadap Allah, kemudian dibalas itu. Kalau baik dibalas dengan surga, tapi kalau jahat dibalas dengan neraka. Mereka nggak percaya. Bahkan mereka bertanya, kapan sih kiamat? Dari dulu kiamat. Sampai sekarang kan belum kiamatnya ya. Oh, itu kan namanya katanya asatirul awalin. Dongeng tempo dulu itu. Bohong banget katanya gitu kan. Kemudian apa sabda Nabi? Ya albiru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu sejatinya adalah perangai yang baik ya. Baik budi pekerti, akhlak mulia. Wal ithmu, sedangkan dosa mahakka fi sodrika, yang bikin resah ya,
ya di dalam jiwa. Wa karihta, dan engkau tidak suka ayat tali alaihi nas, kalau orang lain tahu, ya. Itulah sifat dosa. Jadi orang yang normal itu dia malu berbuat dosa. Orang yang normal itu dia takut berbuat dosa. Orang yang normal itu dia akan tidak tenang, akan resah jiwa dan hatinya ketika berbuat dosa. Tapi kalau sifat itu tidak ada, berarti orang itu tidak normal. Tidak normal tuh, ya. Yang kedua, ya, malu jika dilakukan di depan umum, ya. Ya, jadi sebenarnya nggak berani kan kalau orang normal dia melakukan dosa di depan umum, ya. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu, ya. Jadi isma syi'ta fa innaka mayyitun, silakan kamu hidup sesuka kamu, tapi ingat kamu bakal mati, ya. Wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bi, silakan kamu berbuat sesukamu, tapi ingat perbuatanmu itu akan dibalas, ya. Kemudian wa ahbib masyi'ta fa innaka mufariku, silakan cintai sesuka kamu, siapa saja apa saja silakan kamu cintai, tapi ingat fa innaka, bahwa engkau itu mufarikuhu, akan meninggalkan apa yang engkau cintai. Makanya ada cinta sementara, ada cinta yang abadi. Cinta abadi itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta karena Allah. Itu abadi itu. Tapi kalau cinta kepada harta, cinta kepada tahta, cinta kepada wanita, cinta kepada anak, ya itu tidak abadi. Begitu mati, maka ditinggalkan semuanya, ya. Makanya mencintai selain Allah itu biasa-biasa saja, jangan berlebihan, sebab bisa jadi suatu saat akan menjadi yang dibenci. Demikian pula membenci selain Allah dan Rasulnya biasa-biasa saja, tidak boleh berlebihan, sebab bisa jadi suatu saat akan menjadi yang dicintai, ya. Makanya kalau marah sama istri, banting pintunya jangan keras-keras. Sebab kalau kemudian nyesel kan malu, ya. Gitu. Pelan aja banting pintunya, gitu kan. Bahkan Nabi Ayub itu kan kalau dia sembuh berjanji akan memukul istrinya 100 kali. Pas sembuh, aduh gimana nih? Dia sayang sama istri tapi harus mukul 100 kali. Maka Allah kemudian kasih dan sayang, ngasih hidayah, ngasih petunjuk. Ya, ambil rumput 100 apa? Nah, ya, kemudian pukulkan, ya, pukulkan. Mukulkan tidak ditentukan saya akan mukul dengan kencang. Ya, mukulnya tidak dengan kayu, dengan rumput, dan mukulnya tidak keras, pelan. Ya, itulah, ya. Ya. Yang namanya, ya, kasih sayang Allah dan hidayah Allah kepada hambanya, ya. Jadi ketika Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, maka dia melaksanakan nazarnya, ngambil rumput, ya, 100 lembar, kemudian dipukulkan kepada istrinya dengan pelan, dengan lembut, dengan kasih sayang, ya. Nah, hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, ya. Jadi sabda Nabi yang pertama yang diketahui oleh manusia itu berupa wahyu dari Allah adalah, jika kamu tidak malu silakan berbuat sesukamu. Ini artinya nanti ada orang yang berbuat dosa bukan hanya tidak takut tapi juga tidak malu, ya. Yang ketiga, ya, dosa itu menyebabkan permusuhan, ya. Kemudian merusak persaudaraan. Makanya ada, ya, dasar ta'awun, dasar saling tolong menolong, ya. Jadi Allah tidak akan menolong hambanya kalau hambanya tidak menolong saudaranya, ya. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, kita harus menolong saudara kita, ya.
Dan ternyata ini ada dasar yang namanya ta'awun, saling tolong menolong. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalian tuh harus saling tolong menolong dengan dasar kebaikan dan ketakwaan, ya. Jadi dengan akhlak yang mulia, ya. Kemudian dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, ya, berdasarkan dosa dan permusuhan, ya. Jadi kalau takwa dikaitkan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan membuahkan ketakwaan, ya. Kemudian kalau apa tadi? Dosa itu disandingkan dengan permusuhan. Jadi umumnya dosa itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa merusak persaudaraan. Makanya hati-hati dengan yang namanya dosa. Yang keempat, dosa itu erat kaitannya dengan kesenangan, ya. Jadi kaum hedonis kenapa berbuat dosa? Karena dosa itu menyenangkan, ya. Dosa itu menyenangkan, ya. Makanya Roma Irama berkata, kenapa yang enak-enak itu diharamkan, gitu ya. Jadi itu dasarnya apa? Namanya syahwat. Baik kesenangan terhadap wanita, kesenangan terhadap anak, kesenangan terhadap harta, itu syahwat. Jadi manusia itu senang dengan yang namanya jabatan, ya. Manusia itu senang dengan yang namanya apa? Kekayaan, ya. Dan manusia itu senang dengan yang namanya wanita, ya. Jadi kalau laki-laki tidak senang sama wanita, nggak normal itu, ya. Kan sekarang banyak, ya, apa namanya itu? LGBT, ya. Itu di zaman Nabi Nuh itu karena dosa, ya. Dosa berkaitan dengan syahwat, Allah timpakan bencana, diletuskan gunung sehingga hujan batunya itu membara itu. Ya, tapi kemudian tiap batu ada namanya. Dan kemudian nama yang ada di batu itu mencari orang, ya, yang namanya itu kan. Ya, misalnya ada Asep, ternyata Ujang nggak bakal kena itu, ya. Namanya Nyai, tapi ternyata yang itu Eis nggak bakal kena itu. Itu luar biasa tuh. Ya, ada apa namanya batu yang menyala, kalau kena terbakar sampai mati, ada namanya. Dan ternyata ada satu rumah yang di dalamnya itu tidak ada nama orang itu di batu. Jadi rumahnya selamat. Ya, yang lainnya itu semuanya ditenggelamkan di dasar bumi, tapi rumah itu enggak. Ya. Di Tasik itu ada. Ya, ketika Gunung Galunggung meletus, kan hujannya itu bukan hujan air, hujan pasir. Satu kampung itu. Nah, semua rumah itu terendam dengan pasir. Ya, kalau terendam dengan air masih bisa berenang, ya. Coba terendam dengan pasir, gimana berenangnya itu? Ya, tapi ternyata setelah dihujani pasir sampai rumah itu tertutup, ya, kemudian ditimpa batu-batu besar. Saya pernah ke sana, ya. Dan ternyata batunya itu lebih besar daripada rumah. Jadi sudah dipendam oleh pasir, ditindih oleh batu. Gimana tuh, ya? Nggak bisa selamat. Tapi dari semua rumah yang terpendam itu ada satu bangunan, dan bangunan itu bernama musola, dan itu ada di atas pasir itu, nggak ditenggelamkan, ya. Konon kabarnya ketika terjadi hujan pasir dan hujan batu, ya, itu di dalam musola itu ada orang yang sedang qiyamul lail, ada orang yang sedang salat tahajud itu, ya. Jadi dia diangkat itu oleh malaikat tuh tempat itu. Itu terkenal sampai sekarang itu, ya, sampai sekarang. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke sana itu, ya, ada di sana. Satu bangunan ada di atas permukaan pasir, sementara yang lainnya ada di dalam pasir, ya. Begitulah cara Allah membinasakan orang yang, ya, berdosa karena apa? Karena syahwat. Dan ternyata dosa itu di samping erat kaitannya dengan syahwat, juga erat kaitannya dengan neraka, ya. Jadi Allah tuh adil, tidak zalim. Orang yang dosa itu balasannya neraka. Orang yang taat ibadah balasannya surga itu. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW,
bahwa dosa itu erat kaitannya dengan syahwat, erat kaitannya dengan neraka. Hujibatin nar bisyahawat, bahwa neraka itu dihijab, dihalangi, dibentengi dengan syahwat, sesuatu yang menyenangkan. Ya, makanya walaupun bayarnya mahal, walaupun kemudian harus antri, mereka mau itu. Ya, beda dengan sorga. Wa hujibatil jannah bil makarih. Ya, sorga itu dihijab, dihalangi, didinding dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dinding neraka walaupun tebal itu ditembus itu. Tapi dinding sorga walaupun tipis nggak ditembus itu, karena tidak menyenangkan. Ya, sholat tahajud kan itu sorga ya, tapi ternyata sholat tahajud itu menyenangkan atau tidak? Ya, rata-rata kalau bangun malam itu kemudian bangun ngambil air wudhu, kemudian sholat, atau kemudian pas bangun tidur lagi. Ya, gitu. Jadi al-makari itu ya, ngaji juga al-makari, tidak menyenangkan. Kalau ngaji menyenangkan, ini penuh tuh yang ngaji ya. Ya, muat nggak kalau semuanya senang ngaji? Nggak bakal muat itu. Tapi rata-rata orang ngaji tidak senang ya. Makanya yang ngaji nggak banyak ya. Ini ada setengahnya nggak? Nggak kayaknya ya. Nggak ada setengahnya tuh ya. Inilah sifat daripada dosa. Dosa itu menyenangkan. Baik yang berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan kekayaan, atau berkaitan dengan wanita, yaitu nafsu seksual. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dosa itu adalah kesalahan yang harus dihapus, yang harus ditutup dengan apa? Dengan taubat. Ya. Karena ternyata ya, yang namanya bencana, yang namanya azab itu ada kaitannya dengan dosa. Padam dama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha. Jadi oleh Allah itu dibinasakan ya semua manusia sampai tidak tersisa itu. Kenapa? Bidambihim, karena dosa mereka. Nah, bagaimana supaya tidak jadi bencana? Maka kemudian caranya bertobat. Jadi taubat itu cara membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Sedangkan toharoh cara membersihkan diri dari hadas dan najis. Keduanya termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, pertama hendaklah kita bertobat. Bersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Yang kedua, hendaklah kita toharoh, bersihkan diri dari hadas dan najis. Allah memaklumi kita, kullu bani Adam, semua manusia yang namanya anak Adam itu khata'un, ya, suka berbuat dosa, suka berbuat salah. Tapi khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah itu, maka hendaklah segera bertobat. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Wah, ini luar biasa ya. Sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Yang kelima, dosa itu kecenderungan manusia ya. Kenapa? Karena ingin mendapat untung, karena ingin apa? Karena takut rugi, ya. Jadi karena takut rugi, ya, karena apa? Mau untung, kadangkala manusia melakukan dosa, ya. Punya warung itu, ya. Pas azan harusnya kan ditutup, ya. Ya, warung ditinggalkan. Tapi karena takut rugi, takut rugi dan mau untung, akhirnya lebih meninggalkan sholat daripada meninggalkan warung. Kan rata-rata gitu ya. Itu kalau di Saudi atau di tempat-tempat yang ketat Islamnya itu, ya jangankan warung, yang namanya supermarket atau hypermarket atau great market ya, itu kalau azan tutup ya. Jadi lift udah berhenti ya. Semuanya pergi ke masjid ya. Kalau di Indonesia kebanyakan tuh warung itu kalau azan tutup atau buka. Kemudian pasar tutup atau buka. Apalagi mall, udah jalan terus itu ya.
Aneh ya. Kenapa? Karena tidak mau rugi, ingin untung itu ya. Jangankan pedagang besar, pedagang kecil pun, misalnya tukang gorengan, tukang apa tuh ya, yang nongkrong di samping masjid ya. Itu rata-rata ketika adzan ke masjid atau tetap bikin gorengan tuh. Nah, itu kenapa? Pengen untung, takut rugi. Itu namanya junah ya. Dosa yang kaitannya dengan untung rugi itu namanya junah. Laisa alaikum junahun antabtagu fadla mirabbikum. Tidak dosa ya. Ya, kalau kamu ya berharap karunia dari Allah ya. Bisanya jual beli ketika ibadah haji kan. Banyak kan yang jual beli sambil haji sambil jualan kan. Ada yang jualan bubur kacang itu kan. Lumayan tuh, jualan seblak sambil ibadah haji. Ada yang jualan rokok juga itu kan. Ya, itu boleh nggak? Boleh, tidak dosa. Ya, karena rata-rata ada orang yang mengatakan sambil menyelam minum air. Karena kalau di sini beli seblak misalnya 15.000, tapi kalau jualan seblak di sana kan mahal ya, lumayan untuknya. Jualan bubur kacang berapa? Ada yang pernah beli bubur kacang di sana ya? Berapa itu ya? Luar biasa itu. Tapi kemudian tidak dosa ya. Sambil ibadah kemudian sambil mencari nafkah, asal jangan sampai meninggalkan ibadah. Jadi kita tetap jualan, mau jualan nasi uduk, jualan di warung, jualan di supermarket, tapi pas adzan usahakan ya. Karena ternyata memenuhi panggilan Allah, Allah kasih rizki yang lebih baik. Apa itu? Kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun, dan kemudian keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Karena Allah kasih rizki yang lebih baik, dan Allah tuh khairur razikin, pemberi rizki yang terbaik ya. Kemudian ya, yang namanya dosa itu adalah ya yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Allah kasih tahu ada dosa tapi kemudian ada manfaatnya. Apa tuh? Dosa tapi ada manfaatnya. Allah kasih tahu. Pertama apa? Khamr, minuman keras itu ada manfaatnya. Demikian pula judi ada manfaatnya ya. Saya punya tetangga seumur hidup dia nganggur, tapi rumahnya dipakai judi itu. Jadi semua orang yang mau berjudi di rumah dia. Ya, walaupun dia nganggur, dia punya tong buat infak bagi yang menang judi. Ada itu. Jadi di atas meja judi itu di tengah-tengah ada tong. Jadi yang menang infak, yang menang sedekah kan gitu. Jadi walaupun dia nganggur, tongnya tuh penuh. Ya. Kenapa? Karena judinya semalam suntuk gitu, semalam suntuk. Ada manfaatnya. Demikian pula dengan khamr kan, bikin hangat yang namanya badan itu. Tapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya apa? Bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Kenapa? Karena judi dan khamr itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Saya kemudian di depan rumah orang yang berjudi itu kan jualan, ya. Tapi kemudian mereka berjudi, kemudian sambil mabok. Kemudian kalau kalah keluar mau makan, ya kan depan dia tuh warung saya. Kalau ditutup itu digedor, kalau tidak dibuka dipecahin kacanya. Tapi kalau kita buka, ngambil pisang, ngambil bakwan dan sebagainya, nggak bayar itu. Bayangkan ya, itu bahayanya luar biasa. Kenapa kan? Dia mabuk, ya nggak sadar bahwa itu perbuatan dosa. Dan lebih lagi kan dari perjudian bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Kan kemarin ya kasus polisi dengan polisi itu gara-gara apa tuh? Gara-gara judi kan? Ya. Nah, siapa namanya? Sambo ya. Itu kan ada judinya juga di dalamnya itu, ya. Tapi kemudian menimbulkan apa tadi? Dosa, ya, kemudian menimbulkan permusuhan, merusak persaudaraan, bahkan bisa menyebabkan peperangan atau pembunuhan. Na'udzubillahi min zalik. Makanya kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu tentang, pertama tentang khamr, yang kedua tentang judi. Qul fihima itsmun. Katakan pada judi dan khamr itu ada dosanya. Ya, kabirun, bahkan dosa besar tuh khamr dengan judi itu. Wa manafi'ul linnas, tapi banyak manfaatnya untuk manusia judi dan khamr itu.
itu jalan apa yang dibangun dengan judi zaman Ali Sadikin ya? Jalan apa Pak? Ada jalan di Jakarta itu. Saya lupa lagi jalan apa itu. Itu zaman Ali Sadikin dibangunnya dengan judi, ya. Makanya orang yang mengharamkan judi jangan lewat sono katanya gitu. Tapi Allah ingatkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya tinggalkan yang namanya judi itu. Wallahu a'lam. Bahkan dalam hadis Arba'in nomor 39 nanti buka ya, itu ada dosa yang dimaafkan. Apa itu? Dosa yang dilampaui, dilewati dan diampuni karena dilakukan pertama tidak sengaja. Namanya al-khoto. Kalau dosa tidak sengaja itu enggak dosa, dimaafkan, tidak disiksa. Yang kedua karena lupa. Dosa tapi tidak disiksa. Yang ketiga karena terpaksa ya. Jadi ada sahabat yang murtad ya, tapi pura-pura. Kenapa kalau tidak murtad? Kayak ibunya dan bapaknya. Ibunya tuh ditusuk dari bawah sampai tembus kemana? Ke kepalanya tuh, ditusuk tuh, sampai mati. Sedangkan bapaknya tangan dan kaki kirinya diikat dengan tali, kemudian tangan kanannya dan kaki kanannya diikat dengan tali. Yang kanan dikaitkan ke kuda, yang kiri dikaitkan ke kuda, kemudian ditarik dengan arah yang berlawanan sampai belah itu. Makanya dia pura-pura murtad. Ya, kenapa? Karena terpaksa. Kalau tidak, nasibnya bakal seperti ibu dan bapaknya. Nah itulah ya pentingnya ya kita minta maaf dari dosa, walaupun dosa itu dimaafkan. Paling tidak sebelum tidur kita baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Yang kedua kita datangi kalau kita berbuat salah kepada manusia. Ya kalau urusan utang lunasi, urusan pinjam kalau rusak ganti, atau kalau urusan yang lainnya minta maaf. Namanya al-istibro wal istihlal. Minta dibebaskan, minta dibersihkan dan minta dihalalkan. Ya, silakan ada yang tanyakan sampai sini?